Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Celebes People. Senang sekali saya Rafika Mustaqim Mawardah kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Legislasi. Seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda, tentu saja akan menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing dan akan membahas topik dan juga tema yang hangat diperbincangkan ataupun menarik. Dan tema kita pada edisi hari ini Senin 8 Mei 2023, efektivitas implementasi peraturan daerah baca tulis Al-Quran. Celebes People, pendidikan baca tulis Al-Quran di Kota Makassar dianggap penting sehingga perlu diajarkan sejak dini, baik itu dalam pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 ini telah diundangkan pertanggal 3 Mei 2023 tentang pendidikan baca tulis Al-Quran di Kota Makassar. Lalu seperti apa efektivitas implementasinya di masyarakat? Kami akan membahasnya selama 60 menit ke depan. Tentu saja bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir di samping saya. Langsung saja saya ingin menyapa ada legislator DPRD Makassar. Assalamualaikum Ibu Yani Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali hadir Bu di Dialog Legislasi edisi hari ini. Saya juga ingin menyapa ada Pak Hasan Pinang MPhilI selaku Kasih Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenak Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah, luar biasa. Baik. Saya juga ingin menyapa narasumber saya, ada Pak Dr. Kiai Haji Kaswat Sartono selaku Ketua PCNU Kota Makassar. Assalamualaikum Pak Kaswat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Baik. Dialog Legislasi edisi hari ini, efektivitas implementasi peraturan daerah baca tulis Al-Quran. Saya terlebih dahulu ke Ibu Yani Rahman. Bagaimana kemudian efektivitas ataupun implementasi peraturan daerah ini yang sudah diundangkan per tanggal 3 Mei 2012, Bu? Silakan komentar Anda. Ya, kita ketahui bersama ya bahwa Perda baca tulis Al-Quran, Perda ini Perda nomor 1 2012. Pastinya ketika itu saya belum di DPRD dan pada waktu itu juga tidak marak sosialisasi Perda, dan alhamdulillah di masa periode saya ini kita sudah sangat sering melakukan sosialisasi tentang peraturan daerah yang lainnya ya, salah satunya pastinya tentang baca tulis Al-Quran. Ketika kita mempertanyakan apakah Perda sejauh mana Perda ini terimplementasi di masyarakat, tentunya pasti ada beberapa hal yang menjadi catatan buat kita bahwa Perda baca tulis Al-Quran yang kita harapkan ini memang masih perlu pembenahan lebih lanjut ya. Misalnya saja ketika anak-anak apalagi ini sudah mulai mau masuk ya, penerimaan murid baru PPDB, di mana kita ketahui bahwa salah satunya kan seharusnya ketika anak-anak dari jenjang SD mau ke SMP itu sudah ada sertifikat bahwa mereka mampu baca tulis Al-Quran. Kalau saya tidak salah ya, ada di dalam salah satu pasal dari Perda ini yang kenyataannya ternyata bahwa sertifikat membaca sertifikat anak-anak mampu baca tulis Al-Quran itu tidak menjadi poin dalam hal penilaian anak-anak masuk ke jenjang selanjutnya. Ya, ini sempat saya tanyakan ketika itu waktu sosialisasi yang dari Dinas Pendidikan sendiri sih tidak ada aturan untuk itu, jadi dia tidak menjadikan itu menjadi scoring yang harusnya kita berharap karena adanya Perda ini harusnya itu juga menjadi scoring yang penting buat anak-anak, bukan hanya scoringnya itu berdasarkan nilai saja, berdasarkan prestasi saja, berdasarkan sonasi anak itu sendiri. Jadi kita akan menunggu ya bagaimana kebijakan dari pemerintah kota dalam hal ini, bagaimana kolaborasi antara Dinas Pendidikan dengan Kabak Kesra itu sendiri. Oke, berarti masih ada catatan-catatan terkait dengan peraturan daerah ini, Bu ya. Saya ke Pak Hasan. Pak Hasan, bagaimana komentar Anda terkait dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 ini tentang pendidikan baca tulis Al-Quran? Baik, terima kasih. Ini momen yang luar biasa ya,
Makassar ini kan kota yang kita andalkan dan cerminan di Indonesia Timur. Nafas Makassar itu menghidupkan di sekelilingnya. Kalau kita katakan Sulawesi Selatan dan umumnya Sulawesi, bahkan di Indonesia Timur, didorong efektivitas baca tulis Al-Quran yang mayoritas Muslim itu, saya meyakini bahwa sebuah kemajuan yang luar biasa bagi generasi kita. Nah, kalau setelah hampir 10 tahun perda ini lahir, lalu menunggu perwalinya, sebenarnya tinggal apakah kita sepakat sebagai warga itu meyakini bahwa anak-anak kita kalau tahu baca kitab sucinya, itu akan maju kita semuanya. Saya pernah berdialog salah satu rektor perguruan tinggi, izin saya tidak sebut namanya karena belum minta izin. Beliau yakin untuk mendorong menerima beasiswa bagi para penghafal Al-Quran yang lancar baca Qurannya, walau perguruan umum yang saat itu belum keluar izinnya dari pusat, baru perguruan tinggi agama. Alasan beliau begini, saya terlalu yakin bahwa ini akan goal ide ini. Sebab anak yang baik bacaan Al-Qurannya, insya Allah berakhlak yang baik. Dan kalau menghafal sejumlah ayat, apalagi sejumlah juz dalam Al-Quran, dipastikan otaknya di atas rata-rata. Nah, pertanyaannya, kalau hari ini kita belum dorong serius itu, apa masalahnya? Ini kan tinggal, kalau kami ya, karena kami orang Kementerian Agama ya, betul-betul merasa bagian dari yang menjalankan regulasi itu kalau ada. Jadi, kami sangat yakin itu. Makanya, kami sedikit di Kementerian Agama saat ini, saya juga belum lama mau dikasih amanah oleh pimpinan. Begitu mengawal pondok pesantren, mengawal madrasah diniyah, mengawal taman pendidikan Al-Quran, baik yang oleh Kemenak sendiri yang lebih 1000 itu, maupun kawan-kawan saya di BK Premi, saya juga alumni BK Premi, saat ini masih, itu luar biasa jumlahnya. Tapi ada hal-hal yang belum bisa berjalan dengan baik terkait dengan apa yang disebut tadi Ibu. Belum menjadi kebanggaan orang tua, masih lebih banyak. Bahwa anaknya harus betul-betul baca Al-Quran, selain karena kerinduan agamanya, karena sekolah di atasnya belum menjadi merupakan nilai. Belum ada regulasi. Perdanya ada, regulasi pokoknya ada. Tapi aturan yang lebih detail itu belum. Nah, kami kami merasakan selama ini, dan kami punya moto bersama forum-forum yang dibawa Kemenak itu, ada forum komunikasi pondok pesantren, ada forum komunikasi taman pendidikan Al-Quran, ada forum komunikasi madrasah diniyah, bahkan ada forum majelis ta'limnya, karena itu ada juknisnya semua, ada aturannya terdaftar di Kemenak bagi yang mau. Kami mengajukan, ayo dong, kita sosialisasikan ini. Apa yang kita minta satu, jangan lagi wisuda-wisuda unit-unit, karena tidak dilihat oleh pemerintah kita. Tidak dilihat kalau terlalu di lorong-lorong saja. Alhamdulillah lorong kan sekarang makin diperhatikan kan. Tapi ayo secara lembaga kita dorong ini, kita hadir menawarkan diri ke umat, kepada orang yang punya political will ke baca tulis Al-Quran, agar ini dibahas perwalinya. Jadi kami di Kemenak itu ada diskusi di forum-forum bahwa kita mengacu, menunggu, bahkan kalau mau diajak diskusi, kami punya draft. Andai kata, tapi itu kan bukan ranah kami. Kami ini adalah menjalankan regulasi kalau sudah ada. Tapi pertanyaan mendasar kami, ini kalau dianggap bagian dari mencerdaskan umat kita, generasi kita di tengah sulitnya mendapatkan, sementara Al-Quran itu bagian dari, kalau itu yang ada di benak anak kita, tawakalkan kepada Allah anak kita itu, dia akan menjadi generasi yang tumbuh. Pertanyaannya, masih ada enggak keraguan yang begini-begini ini? Kira-kira itu. Oke, jadi Pak Hasan,
pada poin pentingnya adalah untuk implementasinya masih perlu menjadi catatan ya Pak Perlu Hasan ya. sekali. Baik, saya ke Pak Ketua. Pak Ketua, bagaimana kemudian tanggapan Anda tentang urgensi dari peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 ini tentang pendidikan baca tulis Al-Quran? Ya, terima kasih. Baca tulis Al-Quran yang biasa dikenal dengan pendidikan Al-Quran, sebenarnya ini sejarah panjang ya. Mungkin satu-satunya ilmu yang berhubungan langsung dengan ibadah itu pendidikan Al-Quran. Karena ini terkait dengan sholat. Sholat nggak sah kalau mengaji Al-Fatihahnya tidak bagus. Tajwidnya harus bagus, baik makhorijul huruf maupun sifatul huruf, ini harus bagus. Oleh karena itu, pendidikan Al-Quran, NU ini dikenal dengan di dalam anggaran dasar itu sebagai organisasi Jam'iyah Diniyah dan Jam'iyah Ijtimaiyah, organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan. Terkait dengan keagamaan, pendidikan Al-Quran ini sebuah kebutuhan hidup orang umat beragama, khususnya umat Islam. Itu kebutuhan prinsip. Oleh karena itu, pendidikan Al-Quran ini berjalan sejalan dengan kapan masuknya Islam. Kapan masuk Islam, katakanlah di Sulawesi Selatan sekitar tahun 1603, yang dikembangkan oleh Datuk Ritiro, Datuk Ribandang, Datuk Ripatimang, itu pendidikan Al-Quran langsung masuk. Jauh sebelum ada undang-undang sistem pendidikan, sebelum ada perda, pendidikan Al-Quran sudah jalan di masjid-masjid. Di masjid-masjid banyak penghafal Al-Quran, para imam-imam itu sebelum ada perda lahir. Pendidikan Al-Quran sudah hebat. Ya. Bahkan Makassar, MTQ pertama di Indonesia itu tahun 68, itu di Makassar, Musabaqah Al-Quran. Begitu kuatnya kultur umat Islam di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, terkait Al-Quran. Oleh karena itu sebenarnya hadirnya Perda nomor 1 tahun 2012 ini sebenarnya ingin, satu adalah keseriusan pemerintah mendorong terwujudnya anak-anak yang soleh tadi. Indikator anak soleh itu kan yang pertama kemampuan baca Al-Quran. Yang kedua akselerasi. Karena ya tentu kebutuhan pendidikan Al-Quran ini kan setiap keluarga kan beda-beda. Ada yang menganggap ini pokok, ada yang menganggap ini kebaikan, ada yang menganggap bahkan tidak menjadi penting. Ada, apalagi di kompleks seperti Makassar ini. Oleh karena itu NU memandang bahwa karena ini sudah ada perda, dan lahirnya perda itu luar biasa, perdebatan, anggarannya besar, sidang di DPR. Oleh karena itu efektivitas implementasi perda ini menjadi penting. Kalau perlu, kalau memang dibutuhkan peraturan yang sebagai tindak lanjut, misalnya peraturan wali kota, itu menjadi penting. Sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu anggota DPR, kemudian dari Pak Ustadz Hasan Pinang dari Kemenak, supaya ini betul-betul akseleratif lah. Makassar ini terus terang ya, tanpa perda pendidikan Al-Quran juga jalan. Apalagi ada perda Pak ya? Tanpa perda juga jalan. Iya. MTQ di beberapa kali Makassar juara umum. Di tingkat nasional orang Makassar juara internasional sudah banyak. Penghafal sudah banyak. Padahal itu kemungkinan belum tersentuh perda, sudah melahirkan. Tentu tantangan bagi kita, terutama ormas-ormas Islam, tentu ingin mendorong. Organisasi keagamaan itu kan mitra, ya katakanlah dalam mitra terbaiklah dalam pembinaan umat NU, Muhammadiyah, Wahda Islamiyah, dan organisasi-organisasi lain. Ini sebuah mitra untuk mendorong bagaimana pendidikan Al-Quran di Makassar ini nampak. Ya paling tidak kenampakan itu tidak sebatas formalitas, tetapi adalah substantif. Saya terus terang ya, sekali lagi, pendidikan Al-Quran karena ini sudah menjadi kebutuhan di dalam kehidupan beragama, maka ini tumbuh di mana-mana. Masjid di Makassar itu tahun 2017 itu ada 1077.
tahun 2007. Ini semua ada TPQ, ada TPA, ada majelis taklim. Mereka itu mandiri. Gurunya juga kalau ditanya ikhlas, digaji tidak digaji juga tetap mengajar. Membayarnya murah. Nggak ada itu paling murah pendidikan Al-Quran. Tetapi dengan semangat ibadah, karena membacanya memang ibadah, oleh karena itu tumbuh luar biasa. Tadi ada wisuda bersama, itu sebenarnya dari sisi dakwanya. Mengaji kan juga tidak mesti ada wisuda, tapi karena syiarnya bagaimana. Saya terus terang ya, tahun berapa dulu anak saya itu kelas 4 SD menjadi imam tingkat SD terbaik nomor 1. Saya waktu itu berkaca-kaca mata. Anak saya di wisuda terbaik ketiga di Makassar, di Masjid Nurul Ilmi IKIP itu, UNEM ya. Luar biasa Makassar itu gerakannya. Oleh karena itu dengan adanya perda paling tidak titiplah sebagai dari Ormas, mungkin dari anggota DPR, dari Kemenak, terutama Pak Wali. Pak Wali ini kan juga inovasinya luar biasa. Tiada hari tanpa inovasi. Saya kira juga Makassar menjadi bagian penting untuk berakselerasi lah. Baik. Saya kira mungkin itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Dialog Legislasi. Aktivitas implementasi pendidikan baca tulis Al-Quran atau peraturan daerah yang telah disahkan di zaman Bapak Ilham Arif Sirajuddin. Nah, kami masih bersama dengan legislator DPRD Kota Makassar, Ibu Yeni, Pak Hasan Pinang M.Phil, dan juga Pak Kaswat. Saya terlebih dahulu ke Ibu Yeni. Ibu Yeni, terkait dengan peraturan daerah ini, seperti apa sebenarnya substansi yang termaktub dalam perda ini, Bu? Di dalam perda baca tulis Al-Quran sebenarnya yang kita harapkan bersama bahwa semua anak-anak kita yang muslim ya tentunya bebas apa istilahnya itu, buta aksara Al-Quran ya. Dia sudah mampu membaca Al-Quran. Jadi ketika kita berbicara bagaimana sehingga anak-anak kita itu bisa mampu membaca Al-Quran dengan baik, memang tentunya ini berjenjang. Dan kita juga memang sepakat bahwa kemampuan anak-anak membaca Al-Quran ini tidak hanya di dunia pendidikan formal saja, non formal. Kebetulan saya juga alumni atau apa namanya? Saya guru TPA sebenarnya. Saya awalnya dari SMA 94 sudah mengajar TPA senior. Saya sudah lama kenal beliau, boleh tidak kenal saya. 94 kami sudah melakukan pembinaan terhadap anak-anak TK TPA pada waktu itu ya. Sekarang sudah banyak ya metode-metode untuk membaca Al-Quran, tapi saya rasa pada prinsipnya hampir sama, di mana yang diharapkan bahwa makhraj ataupun tajwid itu adalah harga mati untuk anak-anak bisa memahami Al-Quran itu sendiri. Jadi yang disampaikan tadi bahwa bagusnya ketika anak-anak mengaji itu ada memang satu wadah untuk mengumpulkan mereka. Seingat saya sebenarnya sudah ada juga yang diakomodir oleh teman-teman BKP RMI, tetapi saya salah satu ya, TPA saya pada waktu itu selalu mandiri, Pak. Ini terkait memang dalam soal pendanaan itu. Kalau mandiri bisa lebih murah, kalau bersama itu biasanya kelihatan agak mahal ya. Ini mungkin nanti akan diskusinya di lain kesempatan begitu. Substansi dari perda ini tentunya diharapkan bahwa ketika anak-anak tidak selesai baca tulis Al-Qurannya secara pendidikan non formal, harusnya menjadi tanggung jawab di formal di sekolah itu sendiri. Jadi memang yang pertama pastinya kita butuh data berapa anak-anak yang sudah mampu baca tulis Al-Quran, berapa yang tidak. Dan kita kategorikan lagi ya, ketika anak-anak sudah mampu membaca tulis Al-Quran pasti ada juga grade-nya. Ini yang lancar, kurang lancar, yang fasih, itu memang harusnya kita pisahkan seperti itu. Hadirnya perda ini sebenarnya ada salah satu pasal ya yang mengharapkan bahwa
ada sebuah lembaga yang masuk ke dalam satuan pendidikan untuk memberikan pelajaran tambahan tentang baca tulis Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi memang kalau kita melihat jumlah pelajaran agama itu sangat tidak optimal, karena 2 jam, seingat saya dulu 2 jam per minggu. Apalagi nih yang saya dengar-dengar lagi mau dihilangkan, waduh, tambah kacau ini negara kalau misalnya sampai pendidikan agama itu akan hilang, sementara yang 2 jam sekarang itu tidak bisa mengakomodir baca tulis Al-Quran, karena kurikulum dari pendidikan agama sendiri itu saya pikir itu sudah ada ya dari teman-teman di Kemenak. Jadi memang harusnya ada waktu tersendiri untuk, kalau bisa barangkali seperti eskul ya. Nah, kita tahu banyak eskul, kenapa tidak? Mengasah kemampuan anak-anak baca tulis Al-Quran itu memang harus ada tambahannya. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita di dalam Perda ini adalah belum menunjuk secara perwali ya kriteria lembaga. Jadi ini dalam bentuk bukan person ya, dalam sebuah lembaga yang bisa masuk ke satuan pendidikan itu untuk mengajarkan anak-anak baca tulis Al-Quran. Oke, jadi Bu Yuni, apakah dalam peraturan daerah ini juga menyangkut tentang kesejahteraan guru ngaji atau seperti apa, Bu? Saya belum melihat ya detailnya seperti itu, tetapi saya melihat karena kebetulan saya juga di Komisi D yang bermitra dengan Kesra, saya pikir dari Kesra itu cukup luar biasa untuk insentif guru-guru mengaji, karena dulunya itu sedikit ya yang diakomodir, sekarang itu berarti cuman data persisnya itu saya belum saya agak lupa sedikit. Kami menyampaikan bahwa bagaimana kalau ditambah insentifnya itu. Nah, sebenarnya bisa saja, tetapi yang menjadi masalah jumlahnya. Nah, jadi barangkali ini Pak ya, yang kita tambah itu adalah jumlah penerimanya. Nominalnya itu belum bertambah, tetapi yang tahun ini alhamdulillah juga sudah bertambah sebenarnya nominalnya. Jadi dia mendapatkan, ini guru mengaji ya, dia mendapatkan 2 kali pembayaran yang dia dapatkan. Hanya saja memang menjadi fenomena ini Pak Hasan, beda mungkin di zaman Pak, yang guru mengaji itu selain menjadi guru mengaji juga menjadi ya kita tidak bilang, saya bilang kita menjadi panutan yang baik sekali ya. Sekarang yang menjadi fenomena adalah guru-guru mengaji di TKTP itu masih anak-anak muda seperti itu, yang kita tidak bisa pungkiri HP itu sudah menjadi bahagian dari mereka. Jadi sementara mengajar main-main HP. Jadi ini barangkali tantangan kita ya, tantangan buat kita bagaimana supaya yang betul-betul turun mengajarkan baca tulis Al-Quran secara non formal ini juga belum pernah ada tes-tesnya nih Pak Salah. Harus ada, kalau kami ya di DPRD itu harus ada BIMTEK. Kalau kami BIMTEK ya, saya pikir guru-guru TK TPA juga itu harusnya selalu mendapat di-upgrade ya kemampuannya seperti itu. Oke, itu catatan-catatan dari Ibu Yeni selaku legislator DPRD Makassar. Saya ke Pak Hasan. Pak Hasan, menurut catatan Anda dari Kemenak, apakah memang ada banyak di Kota Makassar ini yang buta baca Al-Quran atau seperti apa Pak catatan Anda? Ya, menarik pertanyaannya. Dan substansi dari membahas sebuah aturan perda itu ada diagnosa kalau orang sakit atau ada data yang bisa kita lihat. Oleh karena ini belum maksimal pendataannya, terakhir itu didata di 2010 itu. Lama sekali kan? Iya. Perkembangan ke sekarang ini kalau kita mau data, karena ini tidak boleh data parsial kan? Kalau dia parsial tidak jadi data di Makassar ini. Nah, oleh karenanya membahas perda ini dia harus ada data sehingga bisa kita klasifikasi tadi. Klasifikasi baik-baik anak kita yang 3 tingkatan minimal kalau kita kasih. Yang fasih. Yang kedua bisa membaca. Minimal 3 ini dulu. Lalu yang sama sekali tidak. Harus ada pemilahan ini baik-baik.
implementasi perda itu. Nah, saya kasih contoh begini, khususnya di Kemenak ya. Kami sedang mendorong pendidikan baca tulis Al-Quran ini sesuai eranya. Maksud saya sesuai eranya, dulu kan orang tua kita begini. Dia bandingkan betapa tidak seimbangnya perwajahan atau syiar antara pendidikan Al-Quranul Karim dengan pendidikan-pendidikan lain. Sangat jauh. Malu-malu orang. Orang tua bilang begini, kenapa Al-Quran dikerdilkan? Nah, sekarang kita jawab bahwa Al-Quranul Karim itu sudah dikelola secara maju. Pendaftarannya sudah tidak boleh kalah dengan sistem yang lain. Berdosa kita. Kami anggap itu amanah yang penting. Maka, sekarang pendaftaran agar TPQ, saya kasih contoh, pesantren apalagi, dinia, itu mendaftarnya secara online. Nah, ada tantangan memang ini. Makanya sekali lagi kita harus ketemu. Pada saat dilakukan pendaftaran online, TPA, yang banyak dulu yang saya dengan Pak Guruta, dengan Bu Yeni dulu itu, namanya TPA, begitu mendaftar online, tidak sampai 50% pengelola TPA, kemudian pengelola TPQ yang melek dengan cara pendaftaran online itu. Akhirnya, banyak ibu-ibu yang datang ke kantor kami, susah Ustaz kalau Kemenak, baru mendaftarnya itu. Padahal ini niatnya adalah bagaimana Taman Pendidikan Al-Quran, yang dua singkatannya TPQ kalau oleh Kemenak, TPA kalau oleh yang umum. Ini baru mendaftar saja sudah sulit, karena ini belum lama online kan. Tapi bayangkan, kita kalau tidak pendaftaran izin operasionalnya tidak ditertibkan, kapan kita bisa mengukur seperti tadi? Bahwa generasi kita ada yang fasih, diharapkan soleh. Kapan kita tahu bahwa ini yang masih perlu diajar tajwidnya, karena sudah bisa baca tapi belum bisa disebut baik-baik. Kami mengawal sebuah lembaga namanya Jikriha. Saya kalau masuk masjid, langsung enak perasaanku kalau saya tahu imamnya ini tahu tajwid. Singkat Ji. Kalau imamnya bilang Allahu Akbar, saya langsung merasa bagus imam ini. Tapi kalau dia bilang Allahu Akbar, langsung saya down. Nyonya saya itu di rumah tahu kalau Ramadan ya tidak bagus imamnya masjid kita tempati ceramah tadi kan. Kenapa? Dia lihat saya sholat di rumah. Karena saya mau nikmati sholat tarawih yang baik itu. Tapi kalau hanya saja pada kalimat Allahu Akbar tidak baik tajwidnya imam masjid itu, mati saya. Yang kedua, kalau sholat dipimpin oleh imam yang basmalah, tidak usah panjang-panjang. Kalau dia menyebut huruf ba saja, cara menyebut ba itu yang benar adalah ba, bukan ba. Tidak ada sis di depannya. Nah, itu kalau kita mau kasih maju yang begitu, yang mana pasti, yang mana baru bisa, yang mana sama sekali tidak, kan harus ada data. Caranya adalah, kita tidak boleh tidak adalah mendata, lalu melatih orang-orang yang pendidikan Al-Quran tadi, yang ternyata hari ini pada saat ditingkatkan, cara pengelolaannya mendaftar secara online itu, banyak yang ampun. Susah Ustaz, saya tidak jadi. Nah, ini momen yang baik bagi kami oleh Kementerian Agama. Karena orang yang mau mendaftar TPQ-nya itu sesuai era Al-Quran kekinian, yang benar itu adalah kami tidak memberikan ijob kalau sebuah TPA, TPQ tidak ada gurunya yang punya syahadah bahwa ia lancar. Karena begini filosofinya, kalau anak dididik oleh yang tidak tahu tajwid dari awal, jauh lebih sulit pada saat dia merasa membaca Al-Quran, mau diperbaiki tajwidnya sangat sulit dibanding baru memulai. Nah, oleh karenanya penyebutan seperti ini, TPQ hanya dapat izin operasional istilahnya kalau kami di Kemenak itu, ada minimal 2 gurunya yang ada sertifikatnya. Nah, kami mengalami kendala. Selain online-nya tadi kesulitan, ada juga, Ustaz, 10 guruku, 100 santriku. Tapi buktinya ini guru, bagaimana caranya ini? Maaf kalau bahasa kasarnya, bagaimana saling mengajar di situ yang tidak ada baik tajwidnya? Ini Al-Quran, kalamullah. Gimana bisa syahdu dibaca oleh orang? Nah, sekali lagi,
Walaupun tadi Pak Ketua, Pak Kiai, Ketua PC menyampaikan bahwa ada perda atau tidak, ini gerakan di umat. Tapi kami mengawal itu agar ini sekalian didorong saja pendidikan Al-Quran ini sehingga tertolong, terdata baik-baik. Jadi kita data TPQ-nya dulu berapa, lalu berapa ustadznya, berapa yang sudah pernah penataran, berapa yang belum. Lalu santrinya seperti apa, kelas mana dia. Kalau 50% yang sudah baik bacaan Qurannya, alhamdulillah. Tapi kalau tiba-tiba misalnya kita sepakat mendata, eksekutif mau, kami Kemenak mau, legislatur mau, ayo data, tiba-tiba datanya Makassar yang kota agama berapa persen, nah nanti kita lihat 50% Mika yang anak-anaknya diharapkan soleh dan cerdas itu dari Al-Quran tercerahkan karena sudah bisa baca Quran atau belum, nanti datanya itu menjadi sangat menarik bagian implementasi. Saya kira itu dulu. Baik, terima kasih Pak Hasan. Saya ke Pak Ketua. Pak Ketua, bagaimana komentar Anda terkait dengan kesejahteraan guru ngaji? Silakan Pak. Wah, itu kebetulan saya punya pesantren ya. Saya pernah menguji tingkat keikhlasan guru mengaji. Saya bilang, Pak Ustadz, berapa honor yang kita minta? Ternyata nggak bisa menjawab. Karena kapan diungkap, itu mengurangi keikhlasan, menurut beliau. Akhirnya waktu itu saya bilang, bagaimana kalau saya kasih honor setingkat honor daerah, Honda dulu istilahnya. Guru mengaji itu, terus terang ya, saya juga lama guru mengaji. Tahun 85 itu saya imam masjid. Jadi kalau ditanya kesejahteraan, tentu ini adalah wilayah kebijakan. Jadi tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi untuk kemaslahatan ini wilayah kebijakan. Siapa kebijakan? Kalau Perda tentu wali kota dan pemerintah DPRD. Ini kan sinergi. Tentu untuk karena ini Al-Qur'an, kalam Allah, dan orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajar Al-Qur'an itu orang yang terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian, di antara kita ini orang yang belajar Al-Qur'an sekaligus dia yang mengajar. Ini yang terbaik. Saya mau tanya. Saya dapat informasi guru mengaji di Makassar ini, kalau saya boleh menyebut salah atau benar, mohon maaf, masih dibayar tahunan. Kalau tidak salah 1 tahun 1 kali. Dikasih di bulan Ramadan, kalau tidak salah ya. Ini berarti per bulannya berapa? Berarti kan nggak sampai 100.000. Karena 1 juta untuk 12 bulan. Nggak tahu dipotong pajak atau tidak. Kalau pemerintah pastilah potong pajak, kalau ini termasuk honor. Berarti ini bukan insentif, bukan honor. Ini hanyalah kemungkinan namanya itu apa ya? Untuk merangsang saja, perangsang, stimulan. Jadi sebenarnya kesejahteraan ini pastilah kewajiban kita semua mendorong untuk kesejahteraan. Paling tidak izin, sekarang tahun politik ya, karena ini Perda kan bisa dibawa sedikit ke politik. Tentu Al-Quran tidak bisa dibawa ke politik, tapi proses pendidikannya bisa dimodifikasi, dijadikan sebuah inovasi. Misalnya begini, sekarang sudah ada beberapa foto-foto calon legislatif. Itu rata-rata itu yang ada itu foto, kemudian nama, dan partai. Partai apa? Logo. Coba seandainya misalnya Ibu Zeni. Ibu Zeni dari partai PKS ya, PKS. Kami akan memperjuangkan pendidikan Al-Quran. Ada program yang ditawarkan. Ini rata-rata calon-calon di Makassar kan tidak ada, cuma nama, foto partai di atas, kemudian nama, calon dari mana, wilayah mana, dapil mana. Tapi tidak ada yang pernah menawarkan apa sih yang akan dibawa. Nah ini menjadi penting. Oleh karena itu memilih pemimpin adalah bukan fisiknya yang dipilih, tapi kira-kira kebijakan apa yang akan dibawa untuk kemaslahatan. Dan ini sebenarnya yang menjadi penting. Oleh karena itu kalau ada misalnya calon legislatif yang akan membawa ini efektivitas implementasi perda, dan itu dicantumkan sebagai
janji kontrak politik dengan masyarakat, tentu saya sebagai ketua NU, ayo pilih yang itu. Karena apa? Saya yakin guru-guru mengaji di TPA itu pasti yang paling banyak adalah dari NU, dari Muhammadiyah, dari Wahdah, atau dari ormas lain, Asadiyah, Darud Da'wah wal Irsyad, DDI, itu yang paling banyak. Jadi ketika ada calon yang mau menjual tentang pendidikan ini, karena tidak ada keluarga yang tidak butuh pendidikan Al-Quran. Dan mereka ini bangga kalau anak cucunya pintar mengaji. Nah, ini saya kira kalau tingkat kesejahteraan ya minimal sama ada UMR lah. Nah, minimal kalau UMR di Makassar berapa ini? Karena ini kan begini ya. Iya, Pak. Kasihanlah kalau guru mengaji. Jangan keikhlasannya guru mengaji menjadi materi pembenaran kepada kebijakan, kan nggak boleh. Iya. Makanya itu pahala puasa, kenapa pahala puasa tidak disebut? Tuhan yang tahu. Nah, kalau di sini ya pemerintah lah yang tahu. Baik, Pak Ketua, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, tetap bersama kami di Dialog Legislasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen terakhir Dialog Legislasi edisi hari ini, efektivitas implementasi peraturan daerah baca tulis Al-Quran. Masih bersama dengan Ibu Yeni, Pak Hasan dan juga Pak Kaswat. Saya kembali ke Ibu Yeni. Ibu Yeni, bagaimana kemudian komitmen Anda dari legislator Makassar untuk kemudian mengawasi peraturan daerah ini di Kota Makassar? Ya, tapi sebelumnya mungkin saya sedikit mau menjawab tadi. Silakan. Menarik sekali. Saya sepakat bahwa ini sudah tahun politik. Kita juga mengajak pada masyarakat bahwa ketika memilih itu sebenarnya ada hal yang penting yang harus masyarakat bisa menilai adalah bukan hanya isi tas ya caleg itu, tetapi bagaimana dia nantinya mampu memperjuangkan sebuah kebijakan. Itu kita sepakat. Kalau yang disampaikan tadi bahwa bisa kontrak politik, sebenarnya kami dari PKS saya selama di Komisi D dengan Kesra ada beberapa program yang kami coba diskusikan dan akhirnya menjadi sebuah kebijakan, bahwa salah satunya adalah program manajemen masjid. Nah, karena kita harus akui bersama bahwa peradaban dimulai dari masjid. Dan yang kedua kemarin adalah begitu banyak kebutuhan masyarakat tentang penyelenggara jenazah. Ini dianggap biasa, tetapi berdosalah kita di suatu wilayah kalau tidak ada yang penyelenggaraan jenazahnya. Yang ketiga adalah kami pernah mencoba untuk menggulirkan bahwa pemerintah kita mengharapkan memberikan support kepada sebuah keluarga yang mampu yang mampu membuat anaknya hafiz. Kalau perlu kita buat kayak kegiatan yang besar, orang tua diberikan kayak seperti apa ya di atas kepalanya itu, apalagi itu namanya mahkota, supaya ada support. Dan yang terakhir itu kami sudah banyak melakukan masukan buat pemerintah terkait dengan ini juga muasin, Pak. Ya, kita merujuk ya kepada Majene, bahwa yang mendapatkan insentif itu bukan hanya guru mengaji, yang mendapat ya guru mengaji, khatib, apalagi namanya mubalik, dan ada satu muazin. Nah, ini kita dorong bagaimana juga akan mendapatkan insentif sehingga anak muda itu keluar dari kandangnya, supaya kita tidak mendengar lagi suara azan di subuh hari yang semuanya suara orang tua gitu. Itu salah satu. Dan yang terakhir sekali adalah ini Pak, sudah yang disampaikan tadi, jadi kita tidak melihat lagi 1 tahun karena bentuk apresiasi kita kepada guru mengaji, kita ingin per 4 bulan itu akan mendapatkan. Tetapi pastinya kita akan coba secara perlahan untuk bisa melihat berapa kekuatan APBD kita, tetapi nanti arahnya ke sana. Jadi minimal 3 kali didapat insentif untuk guru mengaji. Iya. Namun juga kembali yang saya sampaikan dari awal bahwa ini juga perlu kita kawal pembinaan yang menyambung tadi Pak Hasan, bahwa sangat
sangat menjadi tanggung jawab kita itu ketika guru mengajinya juga pengucapannya pas-pasan. Karena ketika anak sudah mampu, susah lagi dia kembali. Lebih bagus itu dari awal susah daripada sudah berjalan mau kembali lagi pengucapan hurufnya. Baik. Iya. Orang belajar kan kelihatan itu punggungnya, Pak. Iya. Terakhir Bu Yeni, silakan harapan-harapan Anda. Tentunya insya Allah kami akan terus mengawal Perda Baca Tulis Al-Quran. Kita akan sampai kepada perwalinya dan kami akan siap untuk berkolaborasi ya dengan Kemenak, dengan NU dan teman-teman organisasi lainnya untuk kita bisa merangkumkan Perda Baca Tulis Al-Quran ini memang sehingga betul-betul optimal di lapangan. Dan yang terakhir tentunya kami juga akan menyampaikan kepada teman-teman di Dinas Pendidikan yang menjadi tanggung jawab mereka adalah pendataan dimulai dari guru agama. Dia harus mendata soal itu. Sehingga data inilah nanti yang akan diramu teman-teman di Kemenak, sehingga kita akan bisa pun meramu kurikulum yang bagus untuk baca tulis Al-Quran itu sendiri. Baik, semoga dimudahkan Ibu. Saya ke Pak Hasan. Pak Hasan, karena kita sudah di segmen terakhir, Pak, silakan harapan-harapan Anda terkait dengan implementasi dari peraturan daerah tentang pendidikan baca tulis Al-Quran. Baik. Menarik ya, saya hanya mau menyampaikan kaidah usul yang klasik tapi sangat visioner. Bahwa lil wasaili hukmul maqasid. Maksud untuk mencapai sebuah tujuan. Dalam hal ini mencerdaskan dan mensolehkan agar anak kita itu menjadi generasi yang out of the box itu. Salah satu pemicu besarnya, pintu besarnya adalah kalau dia tahu baca Al-Quran. Maka, dan kalau dia baik. Oleh karenanya tujuan pembangunan mengarah ke situ. Kalau tujuannya mencerdaskan anak, soal kita salehkan generasi kita ke depan dengan pintu memperbaiki Al-Quran, maka menjadi sama wajibnya. Jadi tujuan yang baik, sarananya harus baik. Dirancang baik-baik, didata baik-baik, sehingga bisa. Karena kami mendambakan begini. Siapakah yang akan lega dadanya? Siapakah yang akan mengeluarkan air mata pada saat dia tua? Kalau dia melihat generasinya itu soleh-soleh, cerdas-cerdas, yang orang pendidikan sekarang, kalau kami di Kemenak itu kan moderasi namanya. Kalau di pendidikan yang lain, out of the box itu, saya tertarik sekali itu. Agar saya meyakini bahwa kalau anak kita bisa diimbangi, didisiplinkan, makanya pondok pesantren itu luar biasa. Karena dialah yang bisa tidak main HP anak-anak. Hampir tidak mentolerasi, hanya sedikit. Karena saya tidak bilang negatif itu HP bagi anak-anak, enggak. Tapi ayolah jujur, berapa persennya dicerdaskan oleh HP kalau anak kita itu. Nah, pesantren yang berani begitu. Oleh karenanya, kami sangat berharap perda ini nanti efektivitasnya kalau bisa dikawal sama-sama. Ayo keluar dari rumah tangga masing-masing. Bahwa kalau anak kami banyak HP, tidak ada hasil pendidikannya kuliah. Yang ada ngantuknya. Kalau dibawa ini kepada kebijakan publik, menjadi pendidikannya disiplin, kalau pesantren sudah melakukan, madrasah, termasuk dinia yang di kami, termasuk juga pendidikan umum ada, bangsa ini akan senyum ya menurut saya. Akan sangat bahagia. Kalau kita yang sekarang ini mengawal regulasinya, suatu saat pada saat lutut kita sudah sakit, kita akan senyum, oh ini dulu. Saya melakukannya ini dulu. Bagian dari kami dulu ini. Yeah. Kalau begitu dari sekarang. Nah, harapan saya, ayo Perda Baca Tulis ini sama-sama kita ikhlas, sama-sama kita dorong, karena tujuan bukan menyelamatkan kita yang generasi old sekarang ini, tapi adalah visinya anak-anak kita ke depan. Baik. Saya kira itu ya, sehingga Kemenak diajak dalam kondisi memperdalam ini, itu selalu siap. Boleh kalau disuruh siap-siapkan draftnya, boleh. Perda ini juga itu gerakannya dari awal itu murni dari pemuda masjid yang sebelum di-share lebih publik. Kira-kira gitu. Baik. Jadi harapan saya itu. Silakan Pak Kiai, harapan-harapan sekaligus closing statement. Singkat saja, Pak. Iya, terima kasih.
Harapan tentu saya juga sangat berkepentingan terkait dengan Perda, baik secara organisasi sebagai Ketua NU maupun sebagai anggota masyarakat yang dimana hari ini dan ke depan tantangan di kota besar seperti Makassar itu tantangannya luar biasa. Oleh karena itu mungkin apabila nanti ada misalnya perwali, karena ini kan perdanya sudah lama ya, 2012 berarti 11 tahun. 11 tahun ini mungkin juga berjalan sebagai dasar, tapi memang harus dijadikan sebuah media untuk akselerasi. Nah kemudian yang menjadi penting bagi saya mungkin kepada Ibu dan Pak Ustadz Hasan, kira-kira Perda ini ruang besarnya nanti ke TPA atau ke sekolah atau ke madrasah, ini harus menjadi anak. Kalau saya lebih cenderung ke masjid, Bu, TPA. Kenapa TPA? TPA itu mengukurnya jauh lebih praktis, karena itu hanya TPA itu kan dominasinya ke Al-Quran. Kalau di sekolah itu kan nanti masuknya dinempelnya di apa ya, kegiatan madrasah mungkin malah tidak tersentuh ya. Madrasah itu sudah lah karena poinnya ada di sana. Kalau misalnya TPQ itu yang diperkuat, dipush ke sana, kemudian nanti membuat tingkatan, nanti ada level yang mungkin tingkat ula, tingkat wusto, tingkat ulia, karena itu bertingkat. Itu satu adalah memakmurkan masjid melalui anak rame, karena sekolah itu kan pasti rame, Bu. Rame itu, sekolah itu pasti rame terus lah, tapi masjid itu, masjid-masjid yang bangkit kebangkitan Makassar dengan adanya implementasi Perda ini, masjid akan rame dengan anak-anak. Dan kalau masjid itu rame dengan anak-anak, insya Allah lah ke depannya itu besar. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Perda ini pastilah sudah seluruh aspek pendidikan itu sudah ada. Tujuannya, objeknya, subjeknya, kemudian materinya pasti sudah masuk. Tetapi paling tidak nanti yang menjadi penguatan adalah, kalau memang perlu tadi Pak Ustadz Hasan disampaikan, itu kita bisa diskusi ulang untuk meramu, untuk saya kira semua setuju. Pasti DPR, apalagi Ibu dari partai yang ada label keagamannya agak kental selain partai-partai Islam lainnya ya. Tapi itu saya kira biar partai nasionalis tetap itu setuju. Apalagi ini momentum 2024 sebagai tahun politik, saya kira ini bagus untuk mendorong, karena sedikit-sedikit kalau terkait dengan politik itu enak dibaca, Bu. Enak dibaca, enak didengar, dan enak didiskusikan. Nah, enak didiskusikan. Ini oleh karena itu saya tidak tahu kenapa malam ini materinya Perda. Apakah ingin menghidupkan kembali atau ingin mempercepat karena tahun politik? Ya, karena tahun politik ini kan selalu saya itu selalu lihat positifnya. Karena negara ini bisa hebat karena politiknya hebat. Dan saya selalu mengatakan begini, Bu, saya itu membedakan antara politisi dengan politikus. Kalau politisi itu adalah orang yang berkecimpung dalam dunia politik, tujuannya untuk kemaslahatan, kesejahteraan, dan keadilan. Ini politisi, ini politisi. Kalau politikus, itu orang yang berkecimpung dalam dunia politik, ini perspektif saya, orang yang berkecimpung dalam dunia politik, tapi tujuannya kekayaan, jabatan, harta. Tentu karena ini politikus harus dilawan dengan puli kucing. Karena, jadi ini istilah saya. Oleh karena itu lahirlah politisi-politisi yang muda yang mempunyai ini. Saya kira tinggal nanti adu gagasan, adu ide, dan adu apa yang aspirasi, siapa yang dekat dengan rakyat. Saya kira itulah yang terpilih. Baik. Karena sekarang orang sudah cerdas. Sekali lagi harapan saya terakhir, mudah-mudahan Perda Makassar ini bisa hidup kembali, kemudian pendidikan Al-Quran bisa menjadi media dakwah yang sangat bagus. Baik, terima kasih banyak Pak Kiai, terima kasih Pak Ustadz Hasan, terima kasih Ibu Yeni sudah bersedia berdiskusi bersama kami di Dialog Legislasi edisi hari ini. Pemirsa, cukup sudah 60 menit kami menemani Anda. Saya Rafika Mustaqimah Wardah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.